Yang pertama, mengenai penyakit hati, menurut Ibnu Taimiyah, penyakit hati adalah suatu bentuk kerusakan yang menimpa hati yang berakibat dengan tidak mempunyai hati untuk melihat kebenaran. Nah, di sini akibatnya orang yang terjangkit penyakit hati akan membenci kebenaran yang bermanfaat dan menyukai kebatilan yang membawa kemudaratan. Penyakit hati itu sendiri menurut Ibnu Taimiyah adalah penyakit yang ada di dalam hati seperti kemarahan, keraguan, kebodohan, dan kezaliman. Nah, orang yang ragu dan bimbang tentang sesuatu akan merasa sakit hatinya sampai dia mendapatkan kejelasan dan keyakinan. Akan tetapi, fokus kajian Ibnu Taimiyah ini tentang penyakit hati dalam bentuk hasad, iri, ataupun dengki. Nah, dengki menurutnya dengan mengambil beberapa pendapat adalah rasa sakit yang disebabkan karena kecemburuan terhadap orang-orang yang berharta dan juga sikap berangan-angan atau berharap hilangnya nikmat dari orang lain, meskipun dengan hilangnya nikmat itu ia tidak memperoleh apapun. Adapun iri secara umum itu terbagi menjadi dua. Pertama, kebencian terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Iri semacam ini menurutnya adalah iri yang tercela, dikarenakan apabila seseorang terjangkit penyakit ini, hatinya akan terasa sakit setiap kali orang lain mendapatkan nikmat. Dan rasa sakit itu hanya dapat dihilangkan apabila nikmat yang ada pada orang lain itu juga dihilangkan. Padahal dengan hilangnya nikmat pada orang lain tersebut, dia tidak mendapatkan apapun. Manfaat yang ia dapatkan hanyalah sebatas hilangnya rasa sakit yang ada dalam dirinya. Kedua, perasaan tidak senang kepada orang lain yang mempunyai kelebihan dan akan merasa senang apabila dia juga memperoleh hal yang sama atau lebih bagus. Menurutnya, iri merupakan penyakit yang diidap oleh sebagian besar manusia dan hanya sebagian kecil saja yang mampu membersihkan hatinya dari penyakit ini. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan, jasad tidak akan terlepas dari iri. Hanya saja, seseorang yang berjiwa rendah akan menampakkannya, sedangkan mereka yang berjiwa mulia akan menyembunyikannya. Selanjutnya, mengenai pengobatan penyakit hati, menurut Ibnu Taimiyah, ada 3 hal yang dapat dijadikan sebagai obat penyakit hati, yaitu Al-Quran, amal soleh, dan meninggalkan maksiat. Baik, yang pertama, Al-Quran menurut Ibnu Taimiyah adalah penyembuh bagi penyakit hati yang berada di dalam dada, dan bagi orang yang dalam hatinya ada penyakit keraguan dan syahwat. Di dalamnya pula terdapat keterangan-keterangan yang menghilangkan kebatilan dan syubhat yang dapat merusak ilmu, pemahaman, dan kesadaran hingga segala sesuatu secara hakiki. Al-Quran juga merupakan penyembuh dari penyakit yang mendorong kepada kehendak-kehendak buruk. Dengan Al-Quran, hati dan kehendak menjadi sehat, serta kembali kepada fitrahnya sebagai kembalinya badan pada keadaan yang semula, yaitu nilai-nilai keimanan, dan Al-Quran yang membawanya kepada kesucian, dan menolongnya untuk melakukan perbuatan baik. Pengobatan yang kedua, yaitu amal soleh. Menurut Ibnu Taimiyah, hati membutuhkan pemeliharaan supaya dapat berkembang dan bertambah baik menuju kesempurnaan dan kebaikan. Badan tidak akan dapat berkembang dengan baik tanpa memberinya hal yang bermanfaat dan mencegahnya dari hal yang memudaratkan. Demikian pula hati, ia tidak akan berkembang dengan baik atau mencapai kesempurnaan tanpa memberinya sesuatu yang bermanfaat dan menolak hal-hal yang membawanya ke mudaratan. Oleh karena itu, tatkala sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api, maka perbuatan baik dapat mensucikan hati dari dosa. Sebagaimana firman Allah, Quran Surah At-Taubah ayat 103, ambillah sedekah dari sebagian harta mereka. Dengan sedekah itu, kamu bersihkan dan mensucikan mereka. Adapun pengobatan hati yang ketiga yaitu meninggalkan maksiat. Menurut Ibnu Taimiyah, perbuatan keji dan mungkar tak ubahnya seperti campuran kotoran dalam badan dan seperti benalu bagi tanaman. Demikian pula hati. Apabila ia telah bertobat dari dosa-dosa, seolah-olah ia telah
menyucikan dari segala hal yang buruk. Oleh sebab itu, apabila hati telah bertobat dari segala dosa, maka akan kembalilah kekuatan hati dan siap untuk menjalankan amalan baik. Di samping itu juga beristirahat dari segala hal yang sifatnya buruk. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit syahwat. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian syahwat. Syahwat secara istilah adalah kecenderungan jiwa terhadap apa yang dikehendakinya. Syahwat merupakan fitrah manusia yang mempunyai peran besar dalam menggerakkan tingkah laku manusia. Bila seseorang sedang lapar atau haus, maka tingkah lakunya selalu mengarah ke tempat yang dapat memperoleh makanan dan minuman. Dan apabila jika dominannya syahwat seksual, maka perilakunya juga selalu mengarah kepada hal-hal yang memberikan kepuasan seksual. Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh syahwat. Apa yang sedang dominan dalam dirinya seperti syahwat seksual, syahwat politik, syahwat pemilikan, syahwat kenyamanan, syahwat harga diri, syahwat kelezatan, dan lain-lain. Syahwat ini wataknya seperti anak-anak. Jika dilepas, maka ia akan melakukan apa saja tanpa kendali. Syahwat yang dimanjakan akan mendorong orang pada pola hidup hedonis. Dalam Islam juga, syahwat harus diinjak, maksudnya syahwat ini harus dikendalikan begitu. Dengan syahwat yang dikendalikan akal sehat dan hati yang bersih, akan berfungsi sebagai penggerak tingkah laku atau motif dan menyuburkan motivasi kepada keutamaan hidup. Nah, kecuali syahwat memiliki tabiat menuntut pemuasan seketika tanpa memperdulikan dampak bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena begitu kuatnya dorongan syahwat, maka Al-Quran mengibaratkan kedudukan syahwat bagi orang yang tidak mampu mengendalikannya seperti Tuhan yang harus disembah. Pengabdian syahwat akan menuruti apapun perilaku yang harus dikerjakan, betapapun itu menjijikannya. Baik, selanjutnya Akila akan menjelaskan mengenai poin macam-macam penyakit syahwat dan terapinya. Ada 3 macam penyakit syahwat. Untuk yang pertama, yaitu dalam kaitannya dengan pikiran-pikiran tertentu, yakni mengikuti pikiran orang karena mengikuti hawa nafsu seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 27, yang artinya, dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Yang kedua, dihubungkan dengan keinginan manusia terhadap kelezatan dan kesenangan seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Imran ayat 14, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik itu adalah surga. Selain dalam Quran surah Al-Imran, terdapat juga di dalam Quran surah Maryam ayat 59, yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Dan yang ketiga yaitu berhubungan dengan perilaku seks menyimpang seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 81, yang artinya, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan dalam Quran surah An-Naml ayat 55, yang artinya, mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Nah, jadi dari ketiga hal yang telah dijelaskan tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwa ketiga macam penyakit syahwat itu, yang pertama adalah menyangkut hawa nafsu, yang kedua yaitu mencintai kelezatan dunia, dan yang ketiga adalah
seks yang menyimpang atau biasa disebut dengan free sex. Selanjutnya masuk ke poin terapi penyakit syahwat. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa ada cara terapi untuk menepis syahwat. Ada 50 cara, yang paling utama diantaranya ada 10 cara, yaitu yang pertama, harus ada semangat secara bebas agar muncul kecemburuan terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, modal kesabaran untuk menghadapi masa-masanya yang terasa pahit. Yang ketiga, kekuatan jiwa yang bisa mendorongnya berani menenggak kepahitan itu. Karena keberanian merupakan kesabaran sesaat, dan sebaik-baik hidup adalah yang bisa diketahui seseorang berkat kesabarannya. Keempat, mencermati secara baik akibat suatu kejadian dan mencari kesembuhan dengan menenggak kepahitan itu. Kelima, mengamati dan mempertimbangkan penderitaannya semakin bertambah daripada kenikmatan menuruti nafsu. Yang keenam, mempertahankan kedudukannya di sisi Allah dan di hati manusia. Ini lebih baik dan lebih bermanfaat baginya daripada kenikmatan karena mengikuti nafsu. Yang ketujuh, lebih mementingkan kenikmatan menjaga kehormatan daripada kenikmatan melakukan kedurhakaan. Yang kedelapan, kesenangan mengalahkan musuh, mengusir dan menimbulkan kemarahannya, sebab ia tak akan mendapatkan jaminan keamanan dari mereka. Allah senang jika hambanya yang mukmin menghindari musuh-musuhnya dan membenci mereka, seperti yang terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 120, yang artinya, tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang Arab Badawi yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah, maksudnya berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Nah, yang kesembilan, berpikir bahwa dia tidak diperuntukkan bagi nafsu, tapi dipersiapkan untuk suatu urusan yang besar. Urusan ini tidak akan diperoleh kecuali dengan memusuhi nafsu. Dikatakan dalam sebuah syair, mereka mempersiapkan untuk urusan yang besar, andaikan kau mau memikirkannya, jagalah dirimu secara benar agar tidak meremehkannya. Dan yang ke-10 yaitu jangan membuat diri sendiri seakan-akan kondisi hewan lebih baik dari kondisinya. Dengan nalurinya, hewan bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Lalu dia memilih yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Nah, manusia diberikan akal dalam masalah ini. Jika tidak bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya atau tidak mengetahuinya, lalu ia memilih yang berbahaya, berarti keadaan hewan lebih baik daripada keadaannya. Hewan tetap bisa merasakan kenikmatan makanan, minuman, dan persetubuhan yang tidak bisa dirasakan manusia, meskipun dalam suasana kehidupan yang tenang, terlepas dari pemikiran dan kehendak. Maka dari itu, meskipun hewan digiring ke tempat penyembelihannya, toh nafsunya tetap masih membara karena ia tidak tahu kesudahannya. Sedangkan manusia tak bisa memperoleh seperti yang diperoleh hewan, karena adanya kekuatan pikiran yang terus bekerja dan karena lemahnya alat yang bisa dipergunakan. Andai kata hal-hal yang mengunggah nafsu itu bisa diperoleh dengan mudah dan ini merupakan kebaikan, tentunya hak manusia tak akan dikurangi begitu saja. Namun, kenyataannya hal ini dibuka bagi hewan, maka sebagai gantinya manusia diberi akal dan ilmu untuk dapat dibedakan dengan hewan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang penyakit lidah. Pengertiannya yaitu afa'atul lisan. Berarti penyakit lidah adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit lidah adalah penyakit hati yang diakibatkan oleh pengaruh nafsu lidah. Penyakit ini merupakan jenis penyakit yang banyak diderita oleh banyak orang.
Meski hal itu tanpa mereka sadari, penyakit lidah bisa saja dianggap remeh. Namun demikian, ada beberapa jenis penyakit lidah yang pengaruhnya tidak bisa dianggap remeh. Misalnya, Imam Al-Ghazali membagi penyakit lidah dan terapinya ada 20. Yang pertama, pembicaraan yang tidak perlu. Terapi lainnya adalah dengan cara mengasingkan diri atau meletakkan batu-batu kecil pada mulutnya. Itu adalah perumpamaan agar kita tidak banyak bicara. Yang kedua, terlalu banyak bicara atau terlibat dalam pembicaraan yang berlebihan. Terapinya adalah dengan cara tidak menambah-nambahkan kata dalam bercerita, cukup bercerita atau berbicara seperlunya, membicarakan perkara batil, perbantahan dan pertengkaran. Dan yang keempat adalah perbantahan dan perdebatan dalam hal terlarang. Terapinya adalah dengan cara menahan diri untuk terlibat dalam perdebatan. Selanjutnya adalah bertengkar tentang masalah harta dan kekayaan, permusuhan. Terapinya adalah dengan memikirkan pahala memberikan maaf dan menahan amarah. Berbicara menggunakan kalimat berlebihan, terapinya dengan cara menyampaikan pembicaraan seperlunya saja. Selanjutnya adalah perkataan yang keji dan kotor, seperti makian, kutukan, sumpah, serapah. Terapinya adalah dengan cara menghindari kata-kata keji atau kotor dan menggantinya dengan kata-kata yang lebih bagus. Ada lagi mengutuk sesuatu, kutukan atau suatu sumpah yang mana ditunjukkan pada manusia, hewan atau benda mati. Terapinya adalah dengan cara menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah ataupun diam. Selanjutnya adalah syair dan nyanyian. Maka hendaklah kurangi nyanyian dan syairnya dan digunakan untuk mengingat Allah. Ada lagi tentang banyak tertawa dan sudah gurau, mengejek dan mengolok-olok, membuka dan menyebarkan rahasia, dan ada pula tentang janji palsu atau janji dusta. Terapinya adalah dengan menjaga lidah agar tidak langsung mengatakan sesuatu tanpa berpikir matang. Ada lagi perkataan dusta atau sumpah palsu. Terapinya adalah dengan cara melatih diri untuk senantiasa berkata yang benar sekalipun itu susah. Mengumpat atau mengunjing, atau kita sebut dengan gibah. Terapinya adalah dengan cara menegur anggota kumpulan atau menggantikan dengan topik yang lebih baik. Namimah atau mengadu domba atau fitnah, pujian. Terapinya adalah menjauhkan diri dari banyak yang memuji karena terdapat banyak kebohongan di dalamnya. Ada pula tentang kelalaian, kesalahan, ketidakhati-hatian pada pemilihan kata-kata, khususnya ketika diucapkan dalam hubungan kepada Allah. Sifat-sifatnya, terapi terbaik untuk afaatul lisan jenis ini adalah dengan cara mengingat Allah dan mengingat zatnya. Dan ada lagi yang lebih penting, ketika kita tidak banyak bicara, maka lebih baik diam. Karena itu lebih baik. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.